Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Direktur Utama LPPI Pak Mirza. Yang terhormat para narasumber webinar ini dan juga para hadirin yang mengikuti acara webinar ini. Pertama, kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita pada hari ini diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berinteraksi dalam suatu forum yang luar biasa penting, yaitu kita akan membicarakan salah satu daripada program PEN yang ditujukan kepada daerah. Bapak Ibu sekalian semuanya, pada hari ini saya rasa kita akan fokus ya kepada program PEN tersebut, dan nanti mudah-mudahan para narasumber bisa memberikan pendalaman dari apa yang saya sampaikan. Izin kita mulai. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan bahwa pandemi COVID ya ini yang selalu disampaikan oleh pemerintah dan juga banyak pihak sampai saat ini masih pada taraf yang mengkhawatirkan. Ya, kita tahu secara global ini kasusnya sudah sampai puluhan juta, dan di Indonesia juga kasusnya masih cukup banyak. Dan apalagi belakangan ini setelah ada libur, ini kelihatannya memang kita perlu suatu mitigasi yang lebih baik ya agar COVID-19 ini tidak menimbulkan klaster yang baru. Karena ini sangat menarik ya, sekarang gubernur banyak yang kena, wakil gubernur, kemudian yang lain-lain juga terkena. Dan dampak daripada COVID-19 ini tentunya pemerintah harus melakukan respon, dan respon itu dimulai dengan kita menerbitkan Perpu yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Respon tersebut sebenarnya adalah bagian daripada respon secara keseluruhan, di mana kita tahu akibat daripada pandemi COVID ini pertama kali adalah terkena kesehatan, kemudian karena adanya pembatasan dari segi kesehatan, kemudian akhirnya masuk ke dalam masalah sosial, dan akhirnya masuk ke masalah ekonomi. Mohon slide saya kalau bisa ditayangkan. Jadi kalau kita lihat kondisi perekonomian terkini ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, ini masih banyak sekali tambahan kasus ya, walaupun mungkin kita juga beruntung karena Indonesia kita tidak ada yang namanya second wave ya, dan kita sebetulnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, akibat dari hal tersebut tentunya banyak hal yang harus kita perhatikan. Dari segi perbankan ya, ini likuiditas ini masih terjaga ya, terindikasi dari kenaikan DPK yang disumbang tabungkan masyarakat dan penempatan dana. Cukupan modal masih terjaga, penyaluran kredit ini terkontraksi akibat ekspansi bisnis yang tersendat karena demand-nya lemah. Karena tadi sebagaimana saya sampaikan di depan, ya ekonomi ini terkena dan kemudian terkena ke sektor keuangan. NPL-nya masih kondusif, tapi kita tetap harus waspada terhadap kesehatan perbankan. Karena tadi dampak daripada ekonomi yang bergerak, yang lambat, ini tentunya mengakibatkan dampak juga terhadap perbankan. Karena perbankan ini merupakan soko guru daripada dunia usaha, tentunya dunia usaha juga terkena. Dan yang paling suffer di sini adalah yang bagian bawah. Walaupun yang bagian bawah itu juga sebetulnya paling punya fleksibilitas yang besar ya kalau misalnya ada shock dalam perekonomian. Karena mereka sangat mudah untuk memindahkan atau mengganti jenis usahanya. Di samping itu, untuk korporasi yang besar-besar juga sekarang kelihatannya
sudah mulai terdampak ya, dan ini juga memerlukan dukungan. Dan hal-hal tersebut sebetulnya diakibatkan karena tadi adanya pembatasan dari aktivitas sosial dan tentunya konsumsi juga terbatas. Namun kita patut bersyukur karena dengan pandemi ini juga banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan cepat untuk merespon. Yang pertama tadi adalah adanya Perpu, dan kemudian yang kedua juga keluarnya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, yang tentunya ini memberikan harapan bahwa kita akan bisa pick up ya dengan memberikan berbagai kemudahan, dan tentu saja ini juga diikuti dengan konsistensi dari kebijakan-kebijakan yang mengarah ke sesuatu yang positif. Lanjut ke slide berikutnya. Kalau kita lihat di Q3 ini merupakan titik balik ya dibandingkan Q2, di mana pertumbuhannya sudah membaik dari minus 5,3 menjadi minus 3,5, dan kalau kita lihat banyak sekali parameter-parameter atau indikator-indikator yang sudah menunjukkan nilai yang positif ya dibandingkan dengan Q2. Namun perlu kita ketahui ya dampaknya terhadap daerah ini juga sebetulnya sejalan dengan paparan atau epicentrum daripada COVID-19 ini. Untuk daerah-daerah yang merupakan pusat daripada penyebaran COVID-19, ini pertumbuhan ekonominya terlihat drop secara luar biasa. Dan kalau kita lihat di slide berikutnya, ini terlihat itu kebanyakan warnanya merah, dan yang paling terkena adalah di sini Bali. Ya, Bali ini minusnya sampai dengan 12,28. Ya, ini mungkin karena tadi ada pembatasan mobilitas dan orang akhirnya tidak pergi untuk berwisata. Ya, mudah-mudahan ini dengan adanya kondisi yang sekarang mulai dibuka, tapi juga kita semuanya menjaga protokol kesehatan ya dengan standar yang baru, maka kita bisa tetap mendorong yang namanya perekonomian di daerah, terutama yang base-nya adalah pariwisata, dengan strict pada protokol kesehatan. Lanjut, sebagaimana tadi kami sampaikan di awal, ya respon pemerintah ini lanjut di slide berikutnya. Ini merupakan suatu respon yang sifatnya extraordinary, ya, dan juga kita di sini membuat kebijakan yang sifatnya stimulus, yang tujuannya adalah untuk memberikan jump start terhadap ekonomi, dan juga ada kebijakan yang memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reformasi dan recovery. Ya, tentunya yang menjadi instrumen adalah APBN, karena APBN di sini terlihat memang menjadi kontributor daripada pertumbuhan yang cukup besar. Dan kalau kita lihat di sini ya, dengan adanya APBN yang dipercepat, harapannya adalah mulai dari bulan Januari di tahun depan, ini betul-betul bisa mendorong kecepatan daripada tumbuhnya perekonomian di Q1 2021, sehingga pick up-nya tadi di kuartal 3 diikuti nanti dengan kuartal 4 yang segera akan berakhir, dan kita semuanya berharap mudah-mudahan Desember ini menjadi lebih baik, dan kemudian nanti menyongsong tahun 2021 yang lebih baik. Kemudian dari segi kebijakan di slide berikutnya, ya di sini ada 3 kebijakan besar. Yang pertama adalah menjaga konsumsi, yang kedua adalah mendukung dunia usaha dan mempertahankan investasi, yang ketiga adalah mendukung ekspor impor. Untuk menjaga konsumsi ini bisa atau dilakukan melalui beberapa kebijakan yang garis besarnya adalah merupakan kebijakan yang sifatnya perlindungan sosial. Jadi banyak sekali BLT yang diberikan kepada pemerintah, ya baik melalui sembako, kartu prakerja, bahkan sampai ke desa. Dan di samping itu kita juga memberikan tambahan stimulus untuk pariwisata, restoran, dan juga transportasi. Untuk dunia usaha ini juga diberikan PMN ya atau penanaman modal negara kepada PT
PNM dan juga UMI dan Mekar. Dan selain itu juga subsidi bunga diberikan untuk yang mikro dan UMKM, ada relaksasi dan juga ada insentif yang diberikan, baik dari segi pajak, kepabeanan, dan cukai. Dan yang paling penting ada dana kompensasi dan PMN kepada BUMN yang tentunya nanti juga bisa diteruskan kepada bank-bank daerah ya, yang harapannya bisa mendongkrak dunia usaha dan juga investasinya bisa diperkuat. Yang ketiga adalah mendukung ekspor impor ya, karena kita ingin juga yang namanya lalu lintas barang antar negara ini juga semakin baik, maka diberikan insentif baik dari segi pajak, pabean, kemudian penyederhanaan peraturan-peraturan, ya, dan banyak lagi ekosistem yang dibangun yang tentunya akan mendukung itu. Lanjut, kalau kita lihat dari program PN ini secara nasional ada sekitar 695,2 triliun. Saya mungkin akan zoom ya untuk ke daerah, yaitu besarannya ada sekitar 37 triliun. Ya, di sini ada 4 sektor atau 4 division. Yang pertama adalah kita memberikan dana insentif daerah tambahan. Jadi DID ini diberikan ya kepada daerah-daerah yang memang memiliki effort luar biasa dalam rangka mengatasi pandemi COVID. Dan kami betul-betul melihat ya dari data-data yang disampaikan BNPB dan juga melihat pergerakan-pergerakan daripada paparan COVID ya pada tahun 2020, dan ini kita berikan sampai dengan hitungannya adalah bulan September. Dan ini terlihat dinikmati oleh banyak sekali daerah, dan yang terakhir diberikan kepada sekitar 104 daerah. Kemudian yang kedua adalah cadangan DAK fisik, atau mungkin di sini adalah reopening ya daripada DAK fisik, karena kita tahu pada bulan April ya kita menutup DAK fisik sebagian yang belum berkontrak, karena waktu itu kita fokusnya adalah melakukan realokasi atau refocusing. Jadi anggaran-anggaran di daerah ini sebagian ini dialihkan untuk anggaran penanganan COVID-19. Dan yang ketiga adalah hibah pariwisata. Ini adalah satu langkah di mana kita berusaha untuk mendorong daerah yang terutama yang core-nya adalah pariwisata supaya dia bergerak kembali. Jadi ini lebih kepada penyiapan ya supaya pariwisata pada saat ini dibuka ya tentunya sudah lebih siap. Dan bagian yang terakhir adalah pinjaman pen daerah yang mungkin nanti akan dielaborasi secara lebih dalam. Lanjut, mungkin kami akan sedikit memberikan gambaran ya dukungan belanja daerah, dan ini saya rasa concern kami ya untuk bisa diketahui Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kalau kita lihat yang namanya maaf, mungkin slide yang berikutnya, kebalik ini susunannya. Nah, APBD ya, ini terdapat shock yang sama seperti yang di pusat. Ya, nah cuman kalau di pusat tadi kita punya fleksibilitas dalam rangka memperluas defisit dan bisa tutup dengan pembiayaan. Nah, kalau daerah ini fleksibilitasnya sangat terbatas. Jadi kalau kita lihat di sini APBD seluruh Indonesia, ini kalau kita lihat di tahun 2019 itu pendapatannya ada sekitar 1,19, sementara di tahun 2020 ini turun menjadi 1059, dan realisasinya sampai dengan bulan Oktober juga menurun dari 926 ke 846. Jadi kalau dilihat dari persentase, ini realisasi pendapatan ini adalah sebesar 7989. Ini lebih baik sebetulnya kalau dilihat dari persentase. Tapi kalau dari nominalnya terlihat memang lebih rendah karena size-nya ini jadi menurun. Kemudian kalau dari sisi belanja, ini juga begitu. Yang tadinya 1242, ini size-nya menurun menjadi 1080, dan realisasinya sampai dengan Oktober ini adalah sekitar 678. Walaupun dari segi persentase ini lebih baik, tipis ya, namun secara nominal ini lebih rendah. Jadi
kita masih punya PR ya dalam 2 bulan karena ini base-nya adalah bulan Oktober ya. Jadi kita harus bisa melakukan spending sekitar 400 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari uang yang masih ada di bank ya, ini juga menarik karena Oktober itu biasanya peak ya, puncak daripada uang yang ada di bank. Nah, ini mungkin karena pola daripada Pemda ini masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi Pemda tuh biasanya bayarnya itu belakangan, ya, sehingga nanti akan habis pada bulan November dan Desember. Walaupun itu pun juga nggak habis. Biasanya baseline mereka kalau akhir tahun tuh sekitar 90 sampai 100 triliun. Nah, ini yang biasanya buat modal untuk tahun berikutnya. Nah, ini saya rasa dari segi APBD secara keseluruhan. Kemudian kalau kita lihat dari dari yang PEN-nya sendiri, slide sebelumnya yang dari tadi, karena kebalik ini sekuennya. Nah, ini kalau yang dukungan belanja daerah untuk penanganan COVID dan PEN, ya, kita tahu di awal tahun kita melakukan realokasi itu sekitar 72-an triliun, dan daerah ternyata pada saat kita perintahkan untuk melakukan realokasi dan refocusing juga bisa mendapatkan komitmen yang jumlahnya sama. Ya, jadi saya sampaikan lagi ini baru komitmen. Ya, karena kenyataannya sampai dengan bulan Oktober ini realisasinya masih sangat rendah. Ya, yang terbaik di sini adalah untuk jaring pengaman sosial. Jadi polanya kira-kira hampir sama nih dengan yang di pusat. Ya, jaring pengaman sosial atau Pelinsos itu capaiannya sudah bisa mencapai 56%. Ya, ini meningkat dibandingkan September. Yang kesehatan ini masih ada di angka 49%. Dan yang dukungan ekonomi ini masih sangat rendah. Jadi angkanya masih ada sekitar 14%. Nah, ini juga menjadi PR ya buat kita. Gimana caranya mendorong daerah ya supaya mereka konsisten. Kalau dari hasil pembicaraan saya dengan beberapa daerah, mereka itu kebanyakannya karena masih pakai pola lama. Jadi yang namanya belanja itu sangat rigid. Begitu ini diubah, maka mereka harus melakukan adjustment bisnis proses secara keseluruhan. Nah, ini yang mungkin kita dorong ya untuk mereka bisa melakukan adjustment lebih cepat ya, sehingga 3 pilar ini bisa dicapai realisasinya dengan lebih baik. Nah, mungkin sekarang kita akan zoom ya into detail dari beberapa kebijakan tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah insentif nakes ya. Nah, insentif nakes ini diberikan melalui belanja operasional kesehatan ya, yang besarnya adalah 3,7. Dari 3,7 ini sudah kita sampaikan ke daerah sekitar 2,7 ya, dan dari 2,7 ini yang sudah sampai ke yang bersangkutan itu baru sekitar 900 miliar. Jadi ini masih ada PR di daerah ya untuk mereka terus melakukan percepatan dan rangka verifikasi. Ya, karena ini kan semuanya takut, yang daerah takut, wah nanti kalau saya kasih ke orang yang salah, nanti dia jadi masalah. Ya, nah ini yang selalu kita dorong, sehingga kita juga memberikan relaksasi. Kalau yang tadinya itu verifikasinya dilakukan terpusat di Kemenkes akhirnya nggak sanggup tuh, karena semuanya datang dengan permasalahan, dengan pertanyaan-pertanyaan, nah akhirnya ini digeser ke Pemda. Pemda pun ternyata juga masih memiliki permasalahan dan akhirnya digeser ke UPT-nya. Jadi ke pelaksana teknisnya langsung yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini sebetulnya kalau dari segi assessment kami kelihatannya ini nantinya tepat pada waktunya juga ini akan terserap. Karena sebetulnya dari segi proses bisnis ini sudah semakin cepat, dan kita melihat kemungkinan sampai akhir tahun ya capaiannya bisa cukup baik. Yang kemudian yang kedua, ini slide berikutnya ya, untuk DAK fisik dari anggaran 8,7 ini sudah hampir terserap semuanya ya, jadi ini udah hampir 100% dan targetnya sini sudah tercapai, dan juga tenaga kerja yang bisa memanfaatkan ini ada sekitar 3.000
379.000 orang ya. Ini memang kita melakukan switching ya, yang tadinya kebijakan DAK yang biasa, di mana kalau dana alokasi khusus yang biasa, yang untuk yang fisik, itu memang lebih mengedepankan proyek-proyek prioritas. Ya, dengan adanya switching ini, kita mengubah jadi bukan cuma prioritas, tapi juga harus ada padat karyanya dan harus bisa selesai sampai dengan akhir tahun. Dan ini kelihatannya ini sangat menggembirakan ya hasilnya untuk yang ini. Kemudian yang kedua, yang ide tambahan tadi sudah saya sampaikan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi saya sampaikan sudah ya. Jadi ini memberikan motivasi kepada daerah gimana supaya daerah kompetisi supaya menangani COVID-nya secara lebih cepat. Dan anggarannya ini nanti bisa digunakan juga untuk penanganan COVID. Ya, jadi kita mengalokasikan 5 triliun dan sudah 99,9% ya ini sudah tersalur. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita bagi menjadi 3 periode. Yang pertama untuk 171 daerah, yang kedua 149, dan yang ketiga 109 daerah. Dari komposisi ini ada daerah yang mendapat 3 kali berturut-turut hat-trick, ada yang cuma 2 kali, ada yang sekali. Ya, yang sekali pun ada yang cuma di tengah, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, jadi ini memang betul-betul dinamika COVID ini luar biasa. Daerah dengan melakukan effort yang sama, itu ternyata hasilnya juga tidak bisa sama. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah BLT desa. Ya, kita memberikan BLT desa kepada sekitar 8 juta penerima atau keluarga. Di sini kita alokasikan 31,8 triliun dan sampai dengan 22 November sudah terserap sekitar 19 triliun dan sisanya ini direalokasi untuk penanganan COVID di desa. Jadi bentuknya bukan BLT, tapi dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk penanganan COVID. Dan ini ada suatu kegiatan yang luar biasa baik ya di desa, sehingga kita bisa memastikan bahwa desa itu siap jika ada COVID. Dan kalau kita lihat di sini keterlibatan daripada kepala desa dan tim relawan dalam melakukan pendataan ini menjadi sangat penting. Ya, nah kemarin sempat ada sedikit permasalahan, yaitu karena BLT dana desa ini dikeluarkan duluan, kemudian setelah itu ada BLT tambahan, sehingga akhirnya ini kemarin di awal sempat terjadi sedikit duplikasi dan kemudian telah diselesaikan dan sekarang semuanya sudah baik. Kemudian yang berikutnya adalah hibah pariwisata. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ini adalah dialokasikan untuk pre-condition ya, dalam rangka mendukung pariwisata nasional. Jadi kita memberikan safety net ini kepada hotel dan restoran. Caranya gimana? Kita kasih melalui Pemda untuk hotel dan restoran yang terregister dan mereka juga patuh dalam rangka membayar pajak hotel dan restoran. Jadi kalau untuk pelaku usaha yang tidak comply, ya tentunya mereka tidak mendapatkan manfaat ini. Dan dari sini kita belajar ternyata di Indonesia kalau masalah compliance ini ya masih perlu didorong lebih jauh. Kemudian di sini caranya adalah 70% itu diteruskan langsung ya melalui Pemda ke industri pariwisatanya, yang 30% ini daerah bisa membuat program untuk mendorong sisi demand-nya. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah bagian daripada pinjaman pen daerah, di mana ini angkanya mungkin agak salah ini pada saat ngetik ya. Jadi sebetulnya adalah 20 triliun dari APBN dan 5 triliun dari PT SMI. Nanti ada Pak Edwin di sini mungkin bisa menjelaskan secara lebih detail operasionalnya. Saya di sini hanya ingin menjelaskan kebijakan besarnya. Ya, jadi sebagaimana saya sampaikan di depan, ya, karena kita melihat daerah tadi kapasitas fiskalnya menurun karena COVID dan daerah itu sebagian besar anggarannya itu adalah dari transfer ke daerah yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, maka pada saat ini dilakukan realokasi
ya tadi yang sebesar sekitar 70-an triliun, ya. Nah ini mengakibatkan kemampuan daerah itu menjadi berkurang. Nah kita pada saat meramu kebijakan ini kita berpikir ya kira-kira apa nih daerah yang tetap bisa kita dorong ya tapi tetap berada dalam koridor yang bisa dikontrol. Nah akhirnya sampailah kepada modifikasi daripada pinjaman daerah yang umum. Jadi ini sebenarnya bukan barang baru, tapi kita melakukan breakthrough dari segi atau relaksasi dari segi proses dan dari segi peruntukan. Apa yang kita lakukan relaksasi? Yang pertama adalah untuk persyaratannya, ya, walaupun secara umum ini yang bagian nomor 3 dan nomor 4, yang persyaratan ini yaitu sisa pinjaman daerah dan juga DSCR-nya ini merupakan ketentuan umum, tapi kita membuka ruang untuk eligibility-nya adalah untuk daerah yang terdampak pandemi COVID, which is untuk kondisi saat ini hampir seluruh daerah itu terdampak COVID. Jadi mereka punya peluang untuk itu. Dan yang kedua adalah mereka punya program pemulihan ekonomi yang mendukung program PEN. Jadi ini harus inline. Jadi nanti bentuknya bisa kegiatan, bisa program. Walaupun pada tahap awal ini di tahun 2020 ya kami bersama PT SMI ya kita mengarahkan banyak ke yang kegiatan. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan coba lihat kemungkinan untuk memberikan program. Karena ini adalah suatu hal yang menarik dan sudah juga dilakukan sebetulnya dengan model penerusan pinjaman sebetulnya ya oleh Provinsi Jawa Barat. Jadi Jawa Barat yang pinjam kemudian diteruskan untuk proyek-proyek daerah. Jadi sebetulnya di sini ada fungsi yang namanya fungsi top up ya daripada anggaran daerah yang tadi sempat kurang karena adanya relaksasi dan realokasi dan refokusing. Nah, kemudian masalah skemanya ya saya rasa ini skema yang biasa ya, cuman ini karena ada dua model, ada yang dari APBN, ada yang langsung dari PT SMI ya. Jadi mungkin nanti bedanya adalah kalau yang dari APBN ya tentunya ada perjanjian antara pemerintah dengan SMI, kemudian nanti PT SMI lah yang melakukan due diligence secara teknis kepada daerahnya. Nanti mungkin Pak Edwin bisa memberikan secara lebih detail. Sementara itu kalau yang dananya dari SMI ya tentunya ini betul-betul proses sejak awal sampai akhir dilakukan oleh PT SMI. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Daripada pinjaman PEN daerah ini, yang pertama adalah suku bunganya ini 0%. Ya, jadi ini nanti hanya ada biaya pengelolaan dari PT SMI sebesar 0,185 dan provisi sebesar 1% upfront. Dan untuk yang dana dari PT SMI, ini mohon maaf ini belum sempat dibetulin. Ya, jadi bunganya bukan 5,4, tapi ini kita lagi ngitung nih tingkat keekonomiannya berapa sebetulnya. Tapi kita juga memberikan subsidi bunga. Jadi nanti kalau misalnya bunga keekonomiannya X%, setelah dikurangi subsidi bunga X% atau Y, maka itulah yang akan menjadi beban pemerintah daerah. Jadi ini adalah sesuatu hal yang saya rasa baik ya. Dan perkembangannya sampai dengan 30 November nanti juga mungkin bisa disampaikan lagi. Ini sudah ada request kalau dari segi total untuk 2020 dan 2021 udah ada 56,59 triliun ya. Jadi namanya uang itu kalau misalnya di offer itu yang minta itu pasti lebih banyak daripada pagu ya. Dan ini selalu terjadi. Maka kita perlu betul-betul melihat nih mana yang betul-betul harus dibantu ya, prosedurnya seperti apa. Nah, ini yang selalu kita jaga. Dan sampai saat ini ada 15 provinsi, 44 kabupaten dan juga ada 11 kota. Dan tantangannya lanjut ke slide berikutnya. Tolong. Karena kita tahu di sini adalah terkait dengan kebijakan yang sifatnya counter cyclical,
Maka tantangan yang pertama adalah gimana kita bisa naruh kebijakan ini supaya kuat gitu loh. Ya, kalau kata orang Jawa jejak, ya, supaya ini bisa mencengkeram dengan baik. Dalam artian semua stakeholder mempunyai pemahaman yang sama. Ya, jadi tidak ada, karena selalu ini ada isu. Oh, jangan-jangan nanti ada yang memanfaatkan untuk pilkada, karena ini mau ada pilkada di bulan Desember. Ya, bahkan ini juga dikaitkan dengan belanja daerah. Jangan-jangan nanti itu belanja yang tadi masih sedikit di bulan Desember digelontorkan semua. Nah, ini yang harus kita jaga betul, ya, bagaimana kita melakukan assessment. Kemudian yang kedua adalah waktu pelaksanaan. Ya, karena ini waktunya sangat terbatas, ya, jadi memang betul-betul kita lihat proyek-proyek yang tadinya udah jalan kemudian nggak bisa bayar, itu juga bisa dibiayai dengan pinjaman PEN ini, sepanjang dia inline dengan kebijakan atau program PEN nasional yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting adalah pengawasan dan monitoring. Ya, jadi kalau teknisnya mungkin nanti PT SFI bisa menjelaskan, ya, bahkan kita juga melibatkan APIP di daerah dan juga BPKP, ya, untuk melototin ini, ya, bagaimana sih sebenarnya jalannya PEN ini di daerah. Dan saya rasa ini nanti termasuk juga PEN daerah atau PEN dalam rangka pinjaman daerah. Dan juga secara internal Itjen Kementerian Keuangan ini juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ini slide terakhir dari saya, lanjut. Nah, kita harus optimis, ya, menjadi bangsa yang lebih berdaya tahan terhadap pandemi. Ya, yang pertama adalah kita lihat di sini pandemi adalah perkat gotong royong dan burden sharing dari seluruh komponen bangsa. Mulai dari yang kecil-kecil, kita di level masyarakat ada yang saweran, bantu keluarga yang kena COVID, kemudian alumni misalnya ngumpul mulai dari fakultas, level universitas, dari lingkungan pekerjaan, begitu. Begitu juga di pemerintahan. Di sini ada sinergi di fiskal, moneter, sektor keuangan dan sektor real, ya, yang sama-sama punya concern, ya, untuk bisa tetap menahan supaya kita bisa segera pulih. Yang kedua adalah kesempatan kita untuk melakukan penyempurnaan daripada program kesehatan dan bansos, ya, supaya bisa lebih agile, ya. Jadi kalau misalnya ini pengalaman yang luar biasa hebat ini, ya. Kalau misalnya kita menghadapi permasalahan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak berharap, ya, nauzubillahi min dzalik, ya, ini akan terulang lagi, ya. Namun ini adalah suatu pembelajaran yang saya rasa kalau kita menghadapi yang levelnya lebih rendah dari ini, tentunya ini kita akan lebih cepat. Dan hikmahnya tadi, kita akan punya data DTKS, ya, yang lebih banyak. Jadi orang yang perlu dapat bantuan sosial itu kita bisa secara detail, kita nanti akan bisa memiliki data yang lebih baik, by name by address. Kemudian yang berikutnya, kita jadi lebih inovatif, ya, dalam mengoptimasi produksi dengan cara baru, ya, dalam berusaha. Semuanya sekarang kita udah biasa pakai Zoom, ya, sebelumnya kita nggak biasa, sekarang kita pakai Zoom, pakai Teams, pakai macam-macam lah, ya, aplikasi yang bisa digunakan, yang tentunya ini sangat-sangat mengurangi kontak. Dan ini akan baik bukan hanya dari segi kesehatan, tapi dari segi kantong, ya, karena yang tadinya buat daerah harus ngeluarin SPPD, sekarang nggak usah, biaya perjalanan dinas pasti turun. Nah, sehingga sekarang juga anekdotnya ada di bulan Desember ini, mereka yang bingung mau menghabiskan perjalanan dinas jadi bingung, karena mereka sekarang bisa pergi ke seluruh dunia tanpa harus bayar tiket pesawat. Ya, jadi bisa kita FGD di Prancis, backgroundnya aja Paris, di mana-mana, dan bisa mengundang narasumber dari seluruh dunia. Dan ini sangat menarik. Yang terakhir adalah kita bisa menjadikan momentum ini sebagai reformasi untuk keluar daripada middle income trap, ya, menuju knowledge based prosperity. Dan saya rasa ini transformasi yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang sangat positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.